Kita lihat bahwa stunting itu sangat berbahaya bagi generasi bangsa. Karena itu saya ambil judul edukasi saya kali ini dengan stunting bahaya bagi generasi bangsa. Kita lihat stunting ini sangat berbahaya bagi generasi bangsa, karena itu semua kita harus memeranginya. Untuk itu pertama kita harus mengetahui tentang definisi atau pengertian stunting itu sendiri. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar dari teman-teman sebaya atau seusia. Agar stunting ini dapat tercegah, maka kita juga perlu melakukan pendekatan pada intervensi gizi terpadu. Pendekatan intervensi gizi terpadu ini ada dua aspek, yakni intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Intervensi sensitif itu menyangkut aspek kemiskinan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi. Ini juga mesti diedukasi. Dan pendekatan spesifik itu lebih spesifik kepada keluarga pranikah, lalu hamil, dan setelah melahirkan atau masa interval. Pranikah itu penting dengan memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi remaja dan memberikan tablet tambah darah setiap bulannya kepada remaja putri setelah mereka menstruasi. Itu perlu meminum tablet tambah darah untuk mengembalikan darah yang keluar melalui menstruasi. Lalu yang berikut juga pentingnya memberikan asupan makanan-makanan bergizi bagi remaja. Sebelum 3 bulan menikah atau pranikah, pada 3 bulan sebelumnya itu juga kita perlu melakukan screening dan pembekalan Kespro kepada remaja. Yang berikut kepada ibu hamil itu mencegah kekurangan darah atau anemia dengan memberikan tablet tambah darah sehingga tidak berpotensi pada kehamilan kekurangan energi kronis, sehingga ibu hamil boleh hamil dengan sehat. Di sini dilakukan dengan ANC, monitoring pertumbuhan janin, lalu juga pemberian nutrisi vitamin bumil dan KIE, perencanaan keluarga berencana pasca persalinan, dan juga Kespro, sehingga ketika seorang ibu hamil melahirkan, dia sudah mengenal tentang metode-metode kontrasepsi yang akan digunakan untuk perencanaan kehamilan yang ideal. Selanjutnya pada masa interval atau setelah persalinan itu juga penting dengan melakukan edukasi, melakukan KIE tentang program keluarga berencana, KB pasca persalinan, lalu ASI eksklusif, lalu pertumbuhan dan perkembangan bayi balita, sehingga itu penting dengan bina keluarga balita. Selanjutnya PMT bagi kasus stunting dan juga bantuan bagi keluarga berisiko stunting lainnya. Ini adalah pendekatan intervensi gizi terpadu kepada keluarga dalam upaya pencegahan. Yang berikut kita lihat pada pendekatan keluarga berisiko stunting yang kita ketahui pada definisi operasional keluarga berisiko stunting, bahwa 3 bulan prakonsepsi itu perlu melakukan edukasi kepada calon pengantin dengan pola hidup sehat, mengatur pola hidup sehat, perilaku hidup sehat, menghindari zat-zat berbahaya seperti merokok dan juga
alkohol, sehingga calon pengantin benar-benar siap untuk memasuki konsepsi, waktu konsepsi. Setelah melakukan konsepsi pasti akan terjadi kehamilan, dan mulai saat itu sudah masuk dalam periode emas 1000 hari pertama kehidupan. Janin yang ada di dalam kandungan selama 270 hari itu perlu memperoleh asupan gizi. Karena itu seorang ibu hamil mesti makan makanan yang bergizi seimbang dengan takaran harus 2 kali lebih dari biasanya, karena dia makan bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk janin yang dikandungnya. Ibu hamil dalam masa itu juga perlu mengkonsumsi tablet tambah darah agar tidak mengalami kekurangan energi kronis. Karena ketika ibu hamil dengan kek itu akan berpotensi melahirkan bayi dengan berat bayi rendah dan akan berpotensi kepada stunting. Setelah persalinan, anak 0 sampai dengan 6 bulan itu harus dengan ASI eksklusif, yakni ASI saja, tidak boleh dengan makanan tambahan lainnya. Setelah 6 bulan itu baru diberi dengan makanan ASI sesuai umur anak. Jadi 6 bulan tentu berbeda dengan 7 bulan, 8 bulan dan seterusnya. Dengan catatan ASI tidak boleh dihentikan sampai dengan 2 tahun. Perencanaan keluarga ini menjadi penting, karena itu kita menyarankan agar kehamilan yang ideal adalah jarak kehamilan yang ideal adalah 3 tahun. Sehingga setelah 2 tahun 1000 HPK, lalu masuk 1 tahun berikut itu adalah terus melakukan penguatan, peningkatan gizi dan lain sebagainya, perilaku hidup, pertumbuhan dan perkembangan anak distimulasi agar anak-anak berkemampuan lebih baik secara kognitifnya. Beberapa informasi berkaitan dengan stunting dan upaya kita dalam mencegah terjadinya stunting di tengah keluarga kita. Untuk itu mari tetap kita mengikuti, mendengar informasi-informasi penting tentang stunting dan bahayanya bagi generasi kita.